Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Kusyairi di tugas media sosial pertemuan ke-12. Di tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit materi teknik fondasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja presentasinya. Yang pertama yang ingin saya jelasin adalah pengertian fondasi. Fondasi adalah salah satu elemen struktur bawah bangunan yang langsung berhubungan dengan tanah, yang berfungsi menyalurkan beban dari struktur di atasnya ke lapisan tanah pendukung atau batuan yang berada di bawahnya. Tentu kita sudah tahu tentang fondasi rumah, tentang fondasi bangunan apapun itu. Jadi intinya adalah untuk menyalurkan beban dari struktur di atasnya ke lapisan tanah batuan yang ada di bawahnya. Itu garis besar dari pengertian fondasi. Kemudian klasifikasi fondasi dibagi dua. Yang pertama fondasi dangkal, kemudian yang kedua fondasi dalam. Fondasi dangkal adalah didefinisikan sebagai fondasi yang mendukung bebannya secara langsung. Salah satunya seperti fondasi telapak, fondasi memanjang, dan fondasi rakit. Yang kedua, fondasi dalam. Fondasi dalam didefinisikan sebagai fondasi yang meneruskan beban bangunan ke tanah keras atau batu yang terletak relatif jauh dari permukaan. Terlepas dari klasifikasi fondasi, macam-macam tipe fondasi yang tadi disebutkan di atas adalah fondasi dangkal. Salah satu fondasi telapak. Saya akan menjelaskan sedikit tentang fondasi telapak. Fondasi telapak adalah fondasi yang berdiri sendiri dalam mendukung kolom, adalah fondasi struktural yang mendukung untuk mengatasi beban individual, yaitu beban yang langsung dialirkan dari kolom ke fondasi telapak. Bentuk dari fondasi ini menyerupai plat seperti lapisan beton dengan ketebalan tertentu menyesuaikan kebutuhan. Kemudian fondasi dangkal tipe yang kedua adalah fondasi memanjang atau batu kali. Adalah fondasi yang digunakan untuk mendukung dinding memanjang atau digunakan untuk mendukung sederetan kolom yang berjarak dekat, sehingga bila dipakai fondasi telapak sisi-sisinya akan berimpitan satu sama lainnya. Yang ketiga, fondasi rakit. Fondasi rakit adalah fondasi yang digunakan untuk mendukung bangunan yang terletak pada tanah lunak atau digunakan bila susunan kolom-kolom jaraknya sedemikian dekat di semua arahnya, sehingga bila dipakai fondasi telapak, sisi-sisinya akan berimpit satu sama lain seperti fondasi batu kali atau memanjang. Kemudian macam-macam tipe fondasi dalam. Yang pertama adalah fondasi tiang. Digunakan bila tanah fondasi pada kedalaman yang normal tidak mampu mendukung bebannya, dan tanah keras terletak pada kedalaman yang sangat dalam. Kemudian fondasi dalam yang kedua adalah fondasi sumuran. Fondasi sumuran merupakan bentuk peralihan antara fondasi dangkal dan fondasi tiang. Digunakan bila dasar yang kuat terletak pada kedalaman yang relatif dalam. Diameter fondasi ini di antara 60-80 cm dengan kedalaman yang beragam, mulai dari 1 meter hingga ada yang mencapai 5 meter. Kemudian yang ketiga, fondasi tiang pancang kayu. Jenis fondasi tiang pancang ini terbuat dari kayu yang memiliki kekuatan dan daya tahan tertentu. Tiang pancang kayu biasanya harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Yang paling penting dan perlu diperhatikan adalah daya tahan kayu terhadap pelapukan tanah yang bisa disebabkan oleh air atau jamur. Biasanya menggunakan kayu dolken untuk penggunaan tiang pancang kayu ini. Karena dolken itu kalau misalkan ada air, dia akan lebih kuat. Kemudian yang keempat, fondasi tiang pancang beton. Jenis tiang pancang ini sedikitnya lebih rumit karena harus melalui perencanaan yang baik, dicor dan juga dirawat dulu supaya di saat waktu yang sudah direncanakan akan didapatkan kekuatan yang cukup supaya tahan terhadap berbagai permasalahan seperti pengkakuan, penanganan beberapa tahanan waktu pemancangan.
Dilanjut fondasi tiang panjang baja. Jenis tiang panjang baja ini sering digunakan juga untuk beberapa bangunan. Biasanya berbentuk tiang panjang baja pipa dan tiang panjang baja kotak. Tiang panjang ini nantinya akan diisi oleh adukan beton dengan komposisi tertentu. Mutu beton yang baik menjadi perhatian utama. Dilanjut fondasi tiang panjang piers. Fondasi pier atau dinding diafragma merupakan jenis fondasi yang digunakan untuk meneruskan beban struktural yang dilakukan dengan cara membuat galian yang dalam. Lalu setelah itu struktural fondasi ini akan dipasangkan pada galian yang sudah dibuat tersebut. Salah satu keuntungan dari fondasi pier ini yaitu lebih murah jika dibandingkan dengan membuat fondasi menurus atau fondasi batu kali. Namun ada juga kerugian jenis fondasi ini yaitu jika lempengan fondasi kekurangan ukuran, maka kekuatan fondasi ini pun akan berkurang dari keadaan normal. Yang terakhir adalah fondasi ball pile. Fondasi ball pile adalah jenis fondasi yang dalam yang dibuat dengan cara melubangi tanah dengan sistem pengeboran, lalu dilakukan pemasangan besi bertulang pada lubang tersebut dan dilanjutkan dengan pengecoran. Perlu diketahui untuk cara pengeboran lubang Anda bisa melakukan dengan cara manual atau hidrolik. Jadi untuk fondasi ball pile kebanyakan digunakan untuk fondasi seperti jalan layang, bahkan bangunan yang berlantai atas. Dilanjut persiapan sebelum membuat fondasi. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah pemeriksaan tanah tentunya. Pemeriksaan tanah dilakukan untuk kita harus memeriksa lokasi sekaligus tanah yang akan dibangun fondasi. Jangan sampai kita hanya asal gambar fondasi, tetapi setelah dibuat di lapangan ternyata tidak cocok sehingga tidak dapat diterapkan. Manfaat dari pemeriksaan tanah adalah untuk menentukan bagaimana sifat fisik dan juga mekanis lapisan tanah yang ada di lokasi dengan hasil uji coba terhadap contoh tanah yang terganggu, contoh tanah yang tidak terganggu. Biasanya untuk pemeriksaan tanah akan dilakukan PDA test. Bukan PDA test apa? Soil sondir biasanya. Revisi untuk melakukan pemeriksaan tanah dilakukan sondir atau pemeriksaan struktur lapisan tanah dari yang teratas hingga beberapa meter ke dalam sehingga ditemukan mungkin kekerasan. Kemudian setelah dilakukan sondir biasa dilakukan analisa tanah. Analisa dan pengujian sampel tadi dilakukan, jadi tanah yang tadi diambil sampelnya lalu dilakukan pengujian sampel di laboratorium. Hal ini untuk mengetahui berbagai hal analisa, di antaranya menentukan daya dukung fondasi dangkal dan fondasi dalam berdasarkan pada kuat geser tanah atau in situ test. Mengevaluasi besar kecilnya penurunan tanah akibat beban pada bangunan. Jadi biasanya untuk menganalisa biasanya melihat karakteristik tanah area tersebut seperti apa, apakah cocok untuk fondasi dangkal atau cocok fondasi dalam, karena di beberapa tempat ada area tanah yang tanahnya mengandung ekspansor, jadi gerak sistem tanahnya. Jadi perlu untuk dilakukan pemeriksaan tanah dan dilakukan analisa. Setelah pemeriksaan tanah dilakukan, melakukan analisa hasil pemeriksaan tanah, dan terakhir adalah memilih jenis fondasi. Jadi poin penting dalam fondasi adalah kedalaman tanah fondasi tadi. Apakah sesuai fondasi dangkal atau fondasi dalam. Kemudian menentukan keadaan daerah sekitar lokasi. Bila lokasi tersebut di area pemukiman, otomatis tidak akan cocok, harus menggunakan pancang karena getarannya bisa mengganggu area sekitar. Alangkah baiknya menggunakan borpel yang mungkin secara manual dan dicor sekarang secara manual. Kemudian untuk pemilihan jenis fondasi, misalkan kita terpaksa menggunakan fondasi yang panjang, misalkan beton, itu harus dilakukan yang namanya PDA test
atau kepanjangannya Pile Drive Analyzer, pengujian dinamik yang berfungsi untuk menilai setiap lapisan tanah ketika diberi beban. Itulah beberapa persiapan sebelum kita membuat fondasi. Kemudian setelah kita menentukan fondasi, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat fondasi. Yang pertama adalah penggalian tanah. Penggalian tanah untuk fondasi setempat dilakukan secara hati-hati serta harus mengetahui ukuran panjang, lebar, dan kedalaman fondasi. Jadi tidak semerta-merta kita hanya menggali tanah kemudian selesai, tapi harus menyesuaikan ukuran panjang, lebar, dan kedalaman fondasi. Intinya adalah lihat gambar dan menyesuaikan pada gambar kerja. Setelah penggalian tanah selesai, dilakukan penulangan fondasi. Di sini perakitan tulangan dilakukan di luar tempat pengecoran di lokasi proyek agar setelah dirakit dapat langsung dipasang dan proses pembuatan fondasi dapat berjalan lebih cepat. Termasuk ke penulangan fondasi, kita harus mengecek ukuran dimensi dari penulangan besi atau besi-besi yang akan kita jadikan penulangan. Dari segi ukuran, dimensi, sampai ke jumlah ikatan dan lain-lain. Kita harus mengecek secara berkala. Kemudian setelah besi masuk, penulangan besi fondasi selesai dilakukan, kita lanjut pekerjaan berkisting. Jadi berkisting adalah suatu konstruksi bantu yang bersifat sementara yang digunakan untuk mencetak beton yang akan dicor kedalamannya atau di atasnya. Tidak kalah penting, pekerjaan berkisting ini tentunya harus menyesuaikan ukuran pada gambar kerja dari segi kedalaman, misalkan tinggi lebar atau panjang lebar suatu fondasi menyesuaikan gambar kerja. Dan terakhir adalah pengukuran. Bahan-bahan pokok dalam pembuatan beton ialah semen, pasir, kerikil, atau sprit serta air. Di kebanyakan proyek sekarang sudah banyak menggunakan ready mix atau beton instan. Jadi kita tinggal telepon order ke batching plant, jadi menyesuaikan kebutuhan kita dari grade-nya dari K100 sampai K misalkan 500, itu menyesuaikan kebutuhan fondasi kita yang digunakan. K sendiri itu adalah kekuatan si beton itu sendiri. Semakin tinggi K-nya, semakin kuat betonnya. Tentu saja semakin kuat betonnya akan lebih mahal. Jadi harus menyesuaikan budget terlebih dahulu. Pada saat pengecoran tentu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pada saat beton mixer datang kita harus mengecek slam dari kekentalan cairan. Biasanya kalau di umumnya adalah 12 plus minus 2. Itu hal yang bila pada saat ready mix atau beton mixer datang itu keadaan keras atau beton sudah setting, itu tidak akan diterima oleh proyek tersebut karena tidak sesuai dengan standarnya, karena berpengaruh terhadap kekuatan beton, kekuatan fondasi itu hal yang perlu diperhatikan dalam membuat fondasi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan fondasi bangunan. Faktor yang pertama adalah arsitektural. Faktor ini dinilai berdasarkan pada kebutuhan jiwa manusia akan sesuatu yang indah. Struktur yang dirancang harus mengacu pada pemenuhan kebutuhan yang diantisipasi. Fungsional perancangan struktur yang baik saat memperhatikan fungsi bangunan tentu saja. Kemudian faktor kekuatan dan stabilitas struktur. Faktor ini menyangkut kemampuan struktur dalam menerima beban kerja, baik beban vertikal maupun beban lateral atau horizontal akibat gempa bumi serta kestabilan struktur di kedua arah. Kemudian faktor ekonomi dan kemudahan implementasi. Biasanya berbagai jenis sistem struktur dapat digunakan dalam sebuah bangunan. Oleh karena itu, faktor ekonomi dan kemudahan pelaksanaan merupakan faktor yang mempengaruhi sistem struktural yang akan dipilih. Kemudian faktor kapasitas struktur. Biasanya berbagai jenis pemilihan
sistem struktur juga harus mempertimbangkan kemampuan struktur untuk mengakomodasi sistem pelayanan yang ada, yaitu pekerjaan mekanikal dan elektrikal. Kemudian pondasi tanah pondasi. Kondisi tanah pondasi berkaitan dengan pemilihan jenis pondasi yang sesuai. Ini termasuk jenis tanah yang mendukung tanah ke dalam menepis tanah keras dan sebagainya. Kemudian faktor struktur di atasnya. Kondisi infrastruktur akan sangat mempengaruhi pemilihan jenis pondasi. Ini termasuk kondisi beban, ukuran beban, arah beban, dan distribusi beban, dan sifat dinamis bangunan di atas. Kemudian faktor lingkungan sekitar. Kondisi tapak proyek termasuk dalam batasan di mana perlu diingat bahwa pekerjaan pondasi tidak boleh mengganggu atau membahayakan bangunan dan lingkungan di sekitarnya. Pondasi harus dirancang dengan benar, karena jika pondasi tidak dirancang dengan benar, maka akan ada bagian yang mengalami penurunan lebih besar daripada daerah sekitarnya. Ada 3 kriteria yang harus dipenuhi dalam desain. Pondasi yang pertama, pondasi harus diposisikan dengan benar. Yang kedua, pondasi harus dilindungi dari geser dan daya dukung. Yang terakhir, pondasi harus dilindungi dari penurunan permukaan tanah yang berlebihan. Kemudian yang terakhir, faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis pondasi bangunan adalah faktor biaya dan waktu pekerjaannya. Suatu proyek pembangunan akan memperhatikan dengan cermat faktor waktu dan biaya dalam pelaksanaan pekerjaan, karena hal ini berkaitan erat dengan tujuan pencapaian kondisi ekonomi dan dalam pembangunan. Jadi kesimpulannya adalah untuk memilih jenis pondasi yang sesuai perlu diperhatikan apakah cocok untuk berbagai kondisi di lapangan dan apakah pondasi secara ekonomi dapat diselesaikan sesuai dengan program kerja. Poin-poin berikut harus diperhatikan saat pemilihan jenis pondasi. Yang pertama, pondasi tanah. Yang kedua, batasan karena konstruksi di atasnya struktur atas. Kondisi area sekitar lokasi, waktu dan biaya tenaga kerja. Yang terakhir, tentu saja kokoh, kaku, dan tahan lama. Terima kasih, itulah sedikit materi tentang teknik pondasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan atau masukan bisa dituangkan di kolom komentar. Ini beberapa media sosial yang saya gunakan. Silakan subscribe, comment, like, and share. Terima kasih atas waktunya sudah menonton sedikit presentasi saya terkait dengan